Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih semangat nggih di akhir-akhir ujung waktu ini, Bu, Bapak? Alhamdulillah. Yang biru, Pak. Ya. Sebelum kita mulai, ya sendiri saja sudah jelaskan itu ya. Jadi kemarin Ya. itu kepanjang sudah Punya Bu. Bu Cici. Iya, halo. punya Bu Cici di off dulu. Tempat saya Iya. ada. Benar. Oh, Nyoba Iya, berhasil. recordnya tadi. Bu. Iya, Berhasil, alhamdulillah. alhamdulillah. Jujur saja belum pernah record Pak, yang Zoom. Iya. Nggak apa-apa, Bu, sama-sama belajar. Ya. Baik, sebelum Pengalaman kita baru. Iya. Sebelum saya share kita kita review lagi bahwa memang pelaksanaan pelatihan ini memang membutuhkan perjuangan sendiri, Bu, ya. Meskipun lewat daring ada kendala sinyal, ada kendala waktu, kendala tempat juga. Baik, Bapak Ibu, saya mulai, waktunya 20 menit ya. Saya share screen-nya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Ya. Baik, untuk kesempatan ini saya mengambil judul transfer teknologi mendukung tujuan pembelajaran. Kalau tadi Bu Titik sudah menyampaikan tentang modul ajar, dan modul ajarnya juga sudah jadi, tinggal nanti siswa memakai, kemudian kita Bapak Ibu guru membuat peringkasannya ya, istilahnya. Demikian. Nah, kalau judul saya ini saya cakup dan berusaha untuk merangkum, karena memang kondisi pandemi masih berjalan. Saya kolaborasikan antara teknologi yang sekarang kita pakai, kan sudah banyak yang berkembang, jadi transfer teknologi mendukung tujuan pembelajaran. Nah, kita sama-sama punya konsep dulu apakah yang disebut atau pengertian tujuan pembelajaran. Hal ini sudah kita lakukan dari dulu, bahwa dalam pembelajaran itu mencapai 3 aspek ya, pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Pengetahuan itu kognitif, keterampilan itu motorik, dan sikap itu bahasanya apa Bapak Ibu? Kognitif, motorik, afektif. Oh iya, afektif. Maklum, rapotnya sudah selesai jadi lupa untuk penilaian afektifnya. Kalau ngentri rapot sampai berjam-jam. Nah, jadi siswa itu harus memperoleh 3 cakupan ini, itu dalam kurun waktu kegiatan pembelajaran. Saat kita mengajar, yang prosesnya secara runtut. Runtut itu urut, mulai dari awal itu kita juga masih banyak mengurai, diantaranya ada diagnostik, ya. Kita beri pemantik siswa itu untuk bisa menerima materi sebelum masuk ya. Biasanya
biasanya kita sapa dulu bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, terakhir yang dikerjakan apa. Artinya kita review dulu kondisi psikologisnya siswa tersebut dengan harapan siswa tersebut nanti mampu mengikuti materi yang kita sampaikan. Nah, ini peruntut ini kita lakukan dari waktu ke waktu untuk prasyarat menuju capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sudah ada dan kita tinggal mengimplementasikannya kepada siswa. Kita lanjutkan slide kedua. Konsep tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah kompetensi capaian pembelajaran. Jadi kompetensi capaian pembelajaran ini terukur secara spesifik, ya. Spesifik dan fleksibel sesuai proses dan tahapan pembelajaran. Nah, ini tiap siswa itu punya latar belakang sosial yang berbeda-beda. Jadi memang pada awalnya kita sampaikan secara merata, namun kita juga harus mengamati kondisi psikologis siswa. Apakah siswa itu benar-benar matanya, mukanya menghadap ke kita sebagai sumber suara atau nyambi yang lain. Biasanya kan anak-anak kalau sudah pegang HP yang jadi sumber suara kan diabaikan, lebih menang di HP. Padahal HP juga waktu itu belum digunakan, belum masuk pembelajaran via apa namanya, via dawai atau via gadget. Kemudian yang kedua adalah konten. Nah, konten ini adalah inti dari materi yang kita sampaikan ke siswa itu seberapa jauh bisa dipahami selama proses pembelajaran. Nah, jadi isi ini nanti atau intinya yang kita sampaikan ini harus benar-benar dipahami siswa terlebih dahulu. Artinya begini, siswa tersebut berangkat ke sekolah, dia dengan bekalnya memperoleh ilmu, tapi dia belum tahu tujuannya itu ilmunya buat apa. Nah, kita beri gambaran dulu agar supaya nanti itu tidak terjadi miskomunikasi atau kekurangan informasi atau mungkin informasi yang tidak match. Ya. Jadi siswa itu betul-betul ada semangat, oh tujuannya mempelajari A itu ini nanti, endingnya seperti ini. Tujuannya mempelajari B, oh endingnya seperti ini. Lebih bersemangat siswa tersebut. Kemudian nomor 3 adalah variasi. Variasi adalah keterampilan berpikir yang dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini biasanya kita gunakan dengan keterampilan berpikir high order thinking skill. Memang sekarang kondisinya pandemi serba sulit untuk mengajak siswa itu mempunyai high order thinking skill. Karena kalau kita membuat soal, kemudian kita teskan via gadget atau dawai itu tadi, Bapak Ibu mungkin bisa merasakan kalau level soalnya buat satu halaman layar HP itu kira-kira ada berapa alinea apabila soalnya mirip seperti bahasa Indonesia modelnya paragraf. Nah, ini juga perlu jadi pertimbangan kita dalam memberikan variasi keterampilan berpikir kepada siswa. Namun ini tetap kita sampaikan. Tujuannya apa? Untuk menyiapkan siswa tersebut nanti bisa mengimplementasikan kemampuan coach soal itu di dunia kerja, apalagi menghadapi kehidupan sehari-hari. Baik, saya lanjutkan. Setelah tadi konsep tujuan pembelajaran selesai, nah ini saya berusaha untuk mengkolaborasikan dengan konsep transfer teknologi. Nah, sebetulnya ada definisinya ya ini Pak, Bapak Ibu.
kita tahu dulu bahwa konsep transfer teknologi sudah berkembang pesat adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, kemudian teknologi, metode termasuk perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh banyak pengguna. Nah, dari sinilah nanti backspace dulu. Nah, dari sinilah nanti siswa tersebut akan tahu fungsi penggunaan dari gadget atau dawainya itu tadi, bahwa bukan hanya sekedar untuk berentertainment atau menghibur diri atau bermedia sosial, tapi juga digunakan sebagai sumber ilmu. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru juga harus memberikan motivasi seperti ini, bahwa data yang mereka gunakan itu akan habis dan akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk menambah kemampuan ilmu mereka. Jadi bukan hanya sekedar main game, kemudian browsing di medsos tanpa mendapatkan imbalan ilmu pengetahuan. Nah, artinya siswa tersebut kita arahkan, kita bimbing bahwa data yang dipakai itu memang benar-benar data yang berharga, ya, tidak hanya sekedar menggunakan. Nah, dan melalui ini pun siswa tersebut juga bisa mengakses lewat berbagai macam media sebenarnya, ya. Dan dimanapun tempat dan kapanpun tempat. Tapi jangan lupa bahwa konsep merdeka belajar tetap ada target, Bapak Ibu. Jadi meskipun siswa, Pak, besok dikerjakan boleh. Yang penting ada targetnya, dan itu harus mandiri. Jangan hanya sekedar copas. Selama ini yang saya hadapi adalah pekerjaan siswa lewat Google Classroom itu mereka copas. Dan seandainya disuruh motonya juga tulisannya sama. Ini yang jadi kendala bagi kita. Setelah mengetahui konsep transfer teknologi ini, saya lanjutkan lagi. Berpikir kritis sejak dini. Nah, yang pertama adalah berapapun usia anak, kita harus memasukkan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, harus mengacu pada profil pelajar Pancasila dengan tujuan begini, bahwa ending dari siswa kita setelah mereka nanti lulus kemudian bekerja, berinteraksi sosial dengan masyarakat, ya, syukur-syukur mereka bisa menjadi suri teladan di lingkungannya. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang ada beriman, bertakwa, dan seterusnya, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, ini mereka miliki sejak dini. Karena memang di negara kita itu butuh profil-profil seorang pemimpin yang seperti ini, ya. Nih, dari kecil harus dibentuk, tidak bisa secara instan. Kemudian nomor 2 adalah memperkuat tradisi literasi. Nah, ini Bapak Ibu, memperkuat tradisi literasi. Ini maksudnya begini, literasi itu kan membaca. Nah, net baca di kalangan siswa itu adalah rendah. Rendah karena apa? Mereka butuh keteladanan. Kita menyuruh membaca buku, namun siswa tersebut pasti banyak yang mengeluh, loh Pak, saya nggak pernah baca, Pak, di rumah nggak punya buku, Pak. Nah, ini juga perlu bimbingan dari orang tua di rumah. Artinya lingkungan belajar mereka di rumah juga harus kita perhatikan. Dan kita memberikan input atau motivasi baru, atau kita memberikan wacana baru untuk men-setting pola pikirnya bahwa membaca itu untuk kesenangan dan hobi, bukan untuk tes. Biasanya anak-anak itu kan besok tes, ya, dibaca halaman sekian sampai sekian. Nah, mereka baru belajar saat itu. Nah, kalau model seperti itu memang sulit untuk membentuk karakter siswa yang punya tradisi literasi. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran HOTS.
siswa dibiasakan berpikir secara terstruktur. Terstruktur di sini adalah ya harus urut dan runtut. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui. Jadi apa yang kita hadapi dalam pandemi ini memang kompleks. Artinya sangat ya secara vertikal itu banyak sekali dampaknya. Gitu. Makanya perlu pembelajaran yang kuat supaya siswa kita nanti ke depannya terjun ke masyarakat itu bisa berpikir secara terstruktur, bukan hanya sekedar mengetahui kulitnya saja dalam suatu permasalahan. Yang keempat, berpikir kritis sejak dini adalah memasukkan konten literasi media ke dalam kurikulum. Nah ini, anak sudah pegang HP, sudah pegang gadget, sudah pegang dawai, dan sumbernya juga sudah ada, perlu kita masukkan ke dalam konten literasi kurikulum. Artinya siswa tersebut menganalisa sumber berita secara kritis, kemudian menganalisa bagaimana orang memanipulasi informasi. Artinya begini, informasi tersebut misalnya dari medsos, di situ ada mengomentari. Nah, kita pancing siswa tersebut untuk berpikir, mengapa kok ada komentar seperti itu? Apa motivasi, apa tujuannya komentar seperti itu? Jadi siswa tersebut mempelajari tujuan apa di balik informasi tersebut. Nah, inilah dasar berpikir kritis sejak dini yang perlu kita mulai berapapun usia anak tersebut. Syukur-syukur mulai dari kecil ya, dengan lingkungan keluarga yang tentunya harus mendukung. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah dari tadi saya mengkolaborasikan antara penggunaan teknologi dengan tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran ini secara umum, secara global itu mencakup penguasaan transfer teknologi. Ini sedang kita hadapi sekarang. Banyak sekali transfer teknologi dari pembayaran SPP yang biasanya manual di TO. Mulai pandemi kemarin waktu PPKM itu siswa saya transfernya lewat rekening, nanti difoto, baru dikirim ke wali kelas, baru diteruskan ke bagian tata usaha. Ya. Dan kemudian di dalam penguasaan transfer teknologi ini bisa kita breakdown lagi, berawal dari berpikir kritis, dan tentunya berpikir kritis ini mengacu kepada P3 tadi, profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu kesimpulan dari saya. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit, dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat menjadi pionir SMK penggerak gitu semuanya. Di sisa waktu kita yang masih sedikit ini. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan silakan. Masih ada waktu kurang lebih 3 sampai 4 menit. Monggo Bu Arista bisa menambahkan. Saya bukakan ini saja Bu. Ya, mungkin bisa panjenengan tambahkan. Nah, ini Bu. Yang mana menurut panjenengan kurang, silakan ditambahkan, Bu. Nggih, Pak, matur nuwun. Terima kasih atas waktunya. Nggih, di sini dari pemaparan Pak Sugeng tadi sudah sangat menarik, artinya di mana anak itu dituntut menjadi peserta didik yang sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, kemudian yang merdeka, dan satu lagi tentang pelajar Pancasila. Dan kita sebagai guru harus ya itu tadi disampaikan sama Bu Siti dan teman-teman tadi juga memang harus berputar otak. Artinya kalau memang merdeka itu merdekanya yang bertujuan atau merdeka yang memang harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk mencari karakteristik itu perlu adanya
konsep dari sistem pembelajarannya. Dan dari 8 hari setelah 9 hari ini yang saya dapatkan, intinya banyak yang harus kita, mindset kita terutama sebagai guru harus dirubah sesuai dengan apa namanya tuntutan di masa seperti ini. Jadi itu dari saya, Pak Sugeng. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Iya, Bu. Terima kasih Bu Arista atas masukannya. Memang mindset kita sebagai pengajar ya, dihadapkan pada kondisi pandemi yang masih berkepanjangan ini, ya doa kita semoga segera selesai, kita selamat sehat semua, Bu ya. Namun ya memang Amin. ya, amin ya. Jadi memang posisinya mau tidak mau setiap kejadian ada hikmahnya, Bu. Terpaksa yang dulu siswa dilarang bawa HP, sekarang HP dibolehkan. Dulu kan mesti ada rahasia HP di tasnya, semuanya suruh keluarin. Nah, ditanya keliling. Nah, sekarang malah sebaliknya. Nah, nggak bawa HP malah nggak bisa absen di PC. Nah, itulah. Jadi semua apa namanya? Betul ya, kita hikmahnya. mengadakan razia HP itu jadi anak tidak menyalahgunakan penggunaan ponsel tersebut. Padahal kalau di daerah saya orang tua itu sampai itu bisa punya HP seperti itu, tapi sampai sekolah anak menyalahgunakan seperti itu, di mana isi dari HP itu konten yang tidak baik. Jadi kita memang perlu sidak seperti itu, Pak. Iya, memang itulah ada keunggulan teknologi, tapi juga ada kekurangan. Nah, jadi kekurangan ini memang pada anak-anak tersebut harus kita berikan ini tadi. Yang pertama adalah P3 ya, profil pelajar Pancasila. Kita setting mindset mereka dulu, imannya, takwanya. Nah, kalau sudah imannya kuat, kita menjalankan 5 waktu, saya rasa mereka tetap ada rambu-rambu lah. Nah, kalau memang mau melanggar di luar itu. Monggo, yang lain masih ada 1 menit, barangkali ada yang menambahkan. Bu Cici menambahkan, Bu. Pak Husna. Monggo Pak Husna. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah keluar semua yang saya utarakan. Sampai di sini pemaparan saya pada tugas hari ke-9 ini, dan kita masih sama-sama berusaha untuk saling melengkapi ya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas semangat dan supportnya hingga malam ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu. Setelah ini siapa ya? Ini pakai N ya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, di N dulu, nanti baru keluar convertnya, Pak. Oh iya, N meeting for all, Bu ya? Nggih, N